Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang umat manusia, seorang muslim, seorang mukmin dan seorang mukminah dalam mengarungi kehidupan di dunia ini tidak luput dari kealfaan dan kelalaian dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka mencari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, memenuhi kebutuhan orang-orang yang dalam tanggung jawabnya, anak, istri, dan saudara, serta lainnya. Manakala mereka diingatkan akan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengetahui bahwa usaha mereka dalam pencarian rezeki ini tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilarang dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering muncul ke permukaan pertanyaan-pertanyaan dari hamba Allah ini dengan mengatakan, kalau saya berhenti dari tempat pekerjaan ini, siapa yang akan memberikan makan untuk saya, istri saya, dan anak-anak saya? Kalau saya tinggalkan usaha ini, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap jaminan, fasilitas yang selama ini dinikmati oleh keluarga saya? Kalau saya angkat kaki, mundur dari perusahaan ini, siapa yang bersedia memberikan tempat tinggalnya untuk saya? Pertanyaan ini dilontarkan manakala seseorang dalam keadaan galau. Dia lupa memiliki Rabbul Alamin, Allah Jalla fi'ula, Ar-Razzaq, pemberi rizki, Ar-Raziq, yang memberikan rizki kepada seluruh makhluk hidup. Hal ini pernah diakui dan diucapkan oleh orang-orang kafir jahiliyah ketika ditanyakan kepada mereka, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Fasayaquluna Allah. Siapakah yang memberikan rezeki untuk kalian dari langit dan dari bumi? Orang-orang kafir jahiliyah itu mengatakan, Allah. Kalau saja orang-orang kafir ini meyakini dalam hati dan kalbu mereka, dengan demikian kita sebagai seorang hamba Allah yang bertakwa, mukmin dan mukminah, lebih lagi keyakinan kita akan kebesaran Allah, lebih lagi ketawakalan kita kepada Allah, sehingga kita merasa tentram dan tenang mentaati dan mengikuti perintah Allah Jalla fi'ula. Sebagaimana tentramnya bapak para nabi, Ibrahim alaihissalam, ketika meninggalkan anak yang dicintainya dan istri yang disayanginya di sebuah tempat yang di sana tidak ada teman, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan sumber air pun tidak ada di tempat itu. Dengan hati hancur, Ibrahim meninggalkan anak istrinya. Ketika Ibrahim berpaling meninggalkan istrinya di tempat ini, maka istrinya mengatakan, "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau titipkan kami di tempat ini?" Ibrahim tidak menoleh karena dia berusaha untuk mentaati Rabbnya. Maka kemudian istrinya mengatakan lagi, "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami di sini?" Dan sampai istrinya tahu bahwa tidak mungkin suami yang baik budi ini, suami yang penyayang dan pelindung ini akan melakukan perbuatan setega ini, meninggalkan anak istrinya di tempat yang tidak ada teman dan tidak ada tanaman. Dia mengatakan, Allah amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang merintahkan engkau untuk melakukan hal ini? Ibrahim pun menoleh dan mengatakan, iya. Maka istrinya dengan ketawakalan yang tinggi, tidak pernah menggantungkan ketawakalannya dan tidak pernah merantungkan rezekinya
dan kehidupannya kepada seorang manusia pun mengatakan, idzan la yudayyi'ana Allah. Kalau dengan demikian adanya, pastilah Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka Ibrahim dan anak dan istrinya ini sama-sama merasakan ketentraman jiwa ketika mereka menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Jalla fi'ulah. Maka katakanlah, wahai saudara-saudaraku yang terlanjur berbuat dosa dalam mencari rezekinya, katakanlah seperti yang pernah dikatakan oleh ibu kita Hajar, ibu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nenek moyang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan, idzan la yudayyi'ana Allah. Bila demikian halnya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Bila Anda meninggalkan pekerjaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ittiqa Allah jalla wa az, seperti yang diberikan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Haytami dan mengatakan rijalus sahih, bahwa Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah mengatakan, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah jalla wa az illa a'taka khairan min. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu. Engkau tinggalkan ini hanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Jalla fi'ulah, Allah Jalla wa az akan menggantikan untukmu sesuatu yang lebih baik daripada yang engkau dapatkan. Marilah kita sama-sama kepada orang-orang yang terlalaikan dan mendapat ujian seperti ini, kita katakan dan kita kembalikan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, idzan la yudayyi'ana Allah. Bila demikian halnya, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupkan kebutuhan dia dalam segala hal. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.